Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajabal umril mu'minun in asabathu sarra syakara wa in asabathu dharra sabara. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Tentu yang kami hormati pemerintah kelurahan Matali, Bu Sekretaris Lurah yang hadir bersama dengan kita pada malam hari ini, Bapak Haji Adenan yang hadir bersama dengan kita, yang kami hormati istri dari Ibu Lurah Kelurahan Matali, Pak Haji Yoyo yang hadir bersama dengan kita, LPM Kelurahan Matali yang terpantau ini, yang hadir istri dari Ketua LPM Mama Egi, perangkat jajaran pemerintah kelurahan, unsur lembaga adat, Ketua PHBI, pejabat, mantan pejabat, baik dari aparatur sipil negara, TNI Polri, Bapak Haji, Ibu Haja, calon haja, dan semua yang tak dapat saya sebut satu persatu, besar tak disebut gelar, kecil tak disebut nama, adalah karena keterbatasan wawasan kami. Saya berharap semoga kita senantiasa dalam pandangan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus keluarga yang 3 hari 3 malam lalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diuji dengan satu peristiwa sakral dalam kehidupan kita, yaitu kematian. Dipanggilnya almarhum Bapak Suryadi Madun. Semoga benar kehadiran kita dapat memberikan kekuatan iman kepada keluarga, menambah keimanan. Semoga benar kehadiran kita dapat makin menguatkan kesabaran keluarga, dan semoga perlahan beban duka yang dirasakan oleh keluarga bisa kembali normal. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amati nikmati rabbika fahasbuh, dan atas nikmat Tuhanmu hendaklah kau nyatakan. Berkauli nikmat, menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat hari ini memiliki krisis pada persoalan rasa syukur. Orang ini ketika diberi nikmat lupa untuk bersyukur. Nanti dapat ujian baru dapat ingat Tuhan. Ini tanda lemahnya iman kita. Karena kalau orang beriman, ajabal umril mu'minun, bahwa luar biasa orang beriman dalam urusannya. In asabathu sarra syakara, apabila dia diberikan kemudahan oleh Allah, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabara, dan apabila dia diberikan kesusahan, dia diberikan persoalan, dia bersabar kepada Allah. Jadi masya Allah, orang-orang beriman seperti ini. Orang datang bertakziah malam hari ini, sisi lain menyambung silaturahim. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, kata Rasul, ditambahkan rezekinya, kata Rasul, maka sambunglah tali silaturahim. Bisa jadi orang yang hadir malam hari ini, salah satu di antara tuan di rumah malaikat maut ada datang akan.
Malaikat mau cari, mau cabut dari nyawa, tapi ternyata dia ada di rumah. Malaikat cek, ternyata apa informasi ada hadir di takziah. Lapor ya Allah, dia ada hadir di takziah. Allah bilang jangan cabut. Dia ada hadir di takziah itu silaturahmi. Nanti jumlah takziah baru cabut. Jamaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya salawat dan salam pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, teladan kita. Kalau hari ini orang hidup di zaman yang tak mudah, di sosial media, berita ini itu dan lain sebagainya, kita bisa jadi lagi krisis panutan, kita bisa jadi lagi krisis sandaran, kita bisa jadi lagi krisis ketokohan. Maka jadikanlah Rasul kita sebagai tokoh kita, panutan kita, yang padanya uswah, ya, teladan, untuk kemudian kita teladan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian adalah sesuatu yang tak pernah kita harapkan, tapi ketika dia datang, orang tak bisa lari daripadanya. Kematian sesuatu yang tak pernah diundang, tapi dia tertunai sesuai dengan ketetapannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, selalu disampaikan bahwa masing-masing kita memiliki ajal, dan seolah memang ya, banyak yang mengelak daripadanya. Masing-masing orang sebenarnya secara keimanan, secara keyakinan yakin betul bahwa hidup ini cuma sementara. Dengan keimanan orang yakin betul bahwa kematian itu satu hal yang pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Yang orang pun tahu persis, ya, biar orang mau bikin apa, aina ma takunu yudrikumul maut wala kuntum fi burujin musayyadah, bahwa dimanapun orang berada, sekalipun berada di benteng yang sekokoh apapun, kematian pasti akan mendatangi kita. Persoalan ini dosa yang Tuhan tata setiap saat, ini maksiat yang Tuhan bagi setiap hari, seolah mendustakan kebenaran-kebenaran, seolah menolak keimanan dan keyakinan kita ini, bahwa kematian satu hal yang pasti. Dan 3 hari yang lalu, kebenaran dan kepastian itu tertunaikan di rumah ini. Almarhum berpulang ke rahmatullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata berpulang ini atau kata pulang, sesuatu yang sering kita dengar. Anak SD ketika DP guru bilang ini hari pulang jam 10 karena ada rapat guru, orang salah. Di kantor lagi begitu, hari Kamis pulang karena ada kunjungan khusus karyawan staf, pulang cepat, salah. Ada yang dirantau karena semua hari raya, ya pulang ingat suka cepat pulang. Tapi Ustaz, dia untuk pulang ke rahmatullah, karena ada yang suka pulang cepat, ya. Ustaz, kalau pulang ke rahmatullah beda. Pulang sekolah hari Senin pergi ulang, kantor lagi begitu. Pulang dari rantau habis Idul Fitri balik ulang. Hari ini pulang ke rahmatullah, ya tidak balik-balik, pulang terus. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau sekarang lagi hangat kata pulang. Dari pagi yang pulang 2, Brasil dan Belanda, tahu Samantal, siapa lagi yang mau pulang? Ada yang coba bela Maroko, awal Piala Dunia adalah pembela Maroko, coba bela Maroko. Alasan apa? Maroko itu Islam.
Orang Islam mesti bela Islam. Pokoknya merokok mau bagi Pak Portugal. Alasan Islam mereka tutup. Terakhir dia bilang, kalau percaya 200 tuh. Dan kalau mau cari duit itulah tolak. Alasan pilih merokok karena Islamnya, bela Islamnya. Kau bawa di urusan maksiat. Taruhan biar kau mau cari duit itulah tolak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kematian satu hal yang pasti. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat dalam hadis Tabarani yang disanadkan oleh Sahal bin Sa'ad bahwa kata Nabi, atani Jibril, aku didatangi oleh Jibril. Faqala Jibril, dan Jibril berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditutup sejatinya pesan itu kita sekalian. Apa kata Jibril? Ismasyikta fa'indaka bagi. Silakan kau mau hidup sesukamu. Silakan mau hidup seperti apa. Jamaah yang dirahmati Allah. Allah sampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Orang ini Allah ada ciptakan sampai boleh ada di muka bumi ini. Itu bertugas adalah untuk mengabdi kepada Allah. Abdi, pengakuan kehambaan lewat jalan ibadah. Bertugas itu. Tapi Allah memberi ruang. Kata Jibril, silakan mau hidup sesukamu. Mau hidup dalam taat kepada Allah atau mau hidup dalam ketidaktaatan kepada Allah. Mau hidup dalam ibadah atau mau hidup tidak mau ibadah. Ya. Silakan, terserah sesuka hati. Masjid Bataria Allahu Akbar di waktu subuh. Rombongan di sebelah Bataria gol pakai berkuku. Terserah mau pilih negara apa di pertandingan Piala Dunia, terserah. Ismasyikta fa innaka mayyitun. Tapi kemudian diingatkan, tapi sungguh suatu saat kamu akan menjadi mayat. Orang mau hidup sesuka hati, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia beserta dengan kemewahannya, wa fi alaihim a'malahu fiha wa hum fiha, bahwa Allah akan penuhkan semua itu. Apapun yang dia berorientasi tentang dunia ini, Allah penuhkan. La yu'adzur, kata Allah. Bahkan Allah bilang, kita jangan kasih kurang biasa. Dan berharap apa? Silahkan. Dia sholat duha karena Allah, silahkan. Dia sholat duha lantaran supaya warung lancar, silahkan. Ya. Tapi sayang jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang berorientasi di atas tadi itu, mulai kalian salati fil akhirah, dan ada yang orang memiliki di akhirat ila nar, kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orientasi orang hari itu jurusan apa? Kekuliaan. Semua berukur dengan apa? Materi. Wahbib masyikta, kata Jibril, bahkan silakan kau mau sukai apa saja, mau cintai apa saja. Fa innaka mufarriqu. Tapi sungguh satu saat yang kau cintai itu akan meninggalkan. Terapai kecintaan silakan, terapai kecintaan terhadap dunia silakan, kecintaan terhadap keluarga, anak-anak yang berlebihan silakan. Yang berorientasi gabung dengan yang di atas tadi pada persoalan materi, sama ukur dan materi. Anak-anak tugas sekolah jauh usah masuk pesantren. Kau akan urusan pendidikan agama, yang pokok mau jadi apa dia, mau jadi pejabat apa atau tugas di apa ini itu dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah, persoalan orang hari ini sih. Satu waktu Ustaz Pekuda perlu Ustaz ke tetangga kos waktu kuliah di Manado. Ini ibu dia ada anak 3 orang tua. Udah perlu bilang, apa ibu sudah bebasar. Nah, mau kurang perlu Ustaz cuma itu dong bilang. Jadi Ustaz mulai berinteraksi tanya, yang tua dan alhamdulillah DP suami kepala pengadilan di Kalimantan. Yang kedua DP suami Kapolres.
di Bogor. Yang ketiga, aduh, itu yang suami apa? Lagi Ustaz. Ustaz Soilar Serat mengaku Ustaz. Dia sebelah Ustaz suami. Jemaah yang dirahmati Allah, itu sekolah pesantren atau sekolah agama. Tidak selamanya sekolah pesantren, sekolah agama itu jadi Ustaz. Ya. Tapi harta yang luar biasa yang dimiliki orang tua itu, nanti orang tua juga nanti dapat rasa betul. Cuma sudah terlambat dia berharap itu. Betapa ketika orang berada di alam barzah, menerima kenyataan kehidupan sesudah kematian, bagi mereka para ahli maksiat dan berdosa, terhukum dengan dosa dan maksiatnya sendiri. Tiba-tiba sanksi dan hukuman itu berhenti. Siapa? Anak ada kirim akan doa. Andaikan tahu seperti itu. Orang bisa punya anak berpenyabatan gelar apa segala macam, DP profesi apa, silakan. Jemaah dirahmati Allah. Tapi anak juga yang tahu ketika kalau orang tua sudah meninggal, doa anak memiliki peran yang luar biasa untuk mendoakan orang tuanya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, hari ini orang wajib masyiddah. Bukankah ketika orang mati ini yang bahagia ini cuma tiga, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang bahagia itu orang pe keluarga, orang pe harta, orang pe amal. Keluarga cuma sampai di atas kubur, biar dia cinta sekali jangan ada dia berpikir ke dalam. Begitulah harta oto mewah yang kurang ada banting tulang peras keringat cuma sampai di pekarangan pekuburan atau cuma di jalan sebelah tanpa lokasi pemakaman. Rumah mewah cuma bagi yang ditampak orang yang keluar kesetinggal, karena tidak satupun yang rela namanya somati kamu kasih tinggal lagi di sepetak apapun di rumah mewah itu. Jangan ada orang kasih lama mayat loh. Tetap harus segera dimakamkan dengan ukuran cuma sekian meter per sekian meter. Wa'mal masyikta, dan silakan mau berbuat amal apa saja, amal baikkah, amal burukkah. Tapi kemudian kata Jibril, fa innaka majziyun, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yara wa may ya'mal miskala dzarratin khairan yara. Sebesar zarapun kebaikan, keburukan ada di balasan. Hari ini mungkin Ustaz orang sudah rajin sambayan, alhamdulillah suhijrah sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Namun pernahkah terpikir orang pendosa bulan lalu sebelum berhijrah, tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, benarkah telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahkan hari ini orang ketika sudah sadar insaf gagah-gagahan dengan keinsafannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semua amal baik dan buruk akan ada imbalan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesadaran-kesadaran ini harusnya memupuk akal pikir kita, sehingga dari akal pikir kita membentuk akhlak kita, perbuatan kita, untuk senantiasa baik pada diri sendiri, sesama kita, maupun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang dialami di rumah ini, itu pun akan dialami di rumah kita masing-masing, sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan Allah. Kul umatin ajal, bahwa masing-masing orang ini ada DP masa, DP waktu yang disebut dengan ajal. Idza jaa ajaluhum, dan apabila ajal telah datang, la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun, tak bisa dimajukan dan tak bisa dimundurkan walaupun sesaat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, usah tidak berpanjang lebar pada malam hari ini. Insyaallah ini menjadi keberkahan bagi kita sekalian. Dengan harapan apa yang disampaikan malam hari ini, Ustaz Yakib pun telah disampaikan oleh Ustaz-Ustaz lain di tempat yang lain, namun telah sering kita dengar. Namun kata lain daripada takziah adalah tazkirah, yaitu mengingatkan kita sekalian untuk senantiasa
mengingat dan tetap berada di jalur dan relnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih adalah milik Allah, dan yang kurang adalah bukti kedaikan dan kelemahan kami sebagai manusia. Dan mari kita tutup ceramah ini dengan sama-sama mengirimkan suratul Fatihah pada almarhum yang telah mendahului kita. Fatihah bin Kabul wa tamam bisul. Baiklah, hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadirin hadirin suratul Fatihah. Al-Faqir Sufyan. Sayyidina lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.